Food, solusi tenggorokan. Dipersembahkan oleh Bongkar kebiasaan lama, sekarang pilih Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya Kartika Oktaviana. Pemirsa, Bupati Karanganyar, Jawa Tengah, Rina Iriani membantah data laporan harta kekayaan pejabat negara yang menyatakan kekayaannya mencapai 55 miliar rupiah. Rina mengaku terdapat pihak tertentu yang berusaha menjatuhkan dirinya. Hal ini disampaikan Bupati Karanganyar, Rina Iriani, saat menggelar konferensi pers di rumah dinas Bupati Karanganyar. Sambil menitikan air mata, Bupati Karanganyar, Rina Iriani, membantah pemberitaan media tentang harta kekayaan yang dimilikinya. Rina juga mempertanyakan penyidikan yang dilakukan terhadap dirinya. Saya merasa, ya Allah, saya 10 tahun loh mimpin Karanganyar. Saya hati-hati banget. Kenapa yang melakoni itu semua nggak diurus, malah aku terus. Kenapa kekayaan ibu gede banget? Enggak, 55 bukan milik saya. Milik saya hanya 3 miliar. Karena saya bisa harta. Pasca putusan kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman bagi Angelina Sondak, kediaman rumah orang tua Angelina Sondak di Kelurahan Batu Kota, Kecamatan Malalayang, Manado terkunci rapat. Rumah kediaman Angelina Sondak ini berada di dua sisi di jalan Kelurahan Batu Kota. Di garasi rumah terparkir 2 mobil yang sering digunakan oleh orang tua dan kakak Angie. Rumah ini terkunci rapat, sementara di rumah yang lainnya hanya nampak pembantu rumah tangga dan juga supir keluarga Angelina Sondak. Baik pembantu maupun supir enggan membuka pintu dan menemui tim liputan Metro TV. Sejumlah tetangga mengatakan sejak kasus hambalang yang melibatkan Angie mengemuka, kediaman mantan rektor Universitas Samratulangi ini terlihat sepi dan tertutup rapat. Demikian Headline News. Anda bisa mengikuti berita-berita dalam Headline News melalui situs metrotvnews.com. Headline News berikutnya akan hadir 1 jam mendatang. Sampai jumpa. Iwan Fals, musisi legendaris Indonesia seperti Iwan. Top Coffee, berani dan kritis. Top Coffee, pilihan Indonesia dengan aroma dan rasa yang kuat. Top Coffee, berani membongkar kebiasaan lama. Seteguk Top Coffee menjadi inspirasi bagimu. Top Coffee, milik kita, pilihan Indonesia. Skatman, Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Beli 2 gratis 1 dari Wings. dipersembahkan oleh Ya, kita kembali dalam forum asuransi dan kita akan kembali buka untuk para hadirin di studio untuk bertanya terkait dengan masalah klaim. Baiklah, dari masyarakat barangkali ada lagi yang ingin menanyakan suatu pertanyaan. Oh, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan dan pengalaman saya waktu itu anak saya dari kelas 2 SD sampai lulus SMA menjadi polis asuransi di salah satu asuransi. Namun pada waktunya untuk pencairan itu agak sulit. Saya mengurus pertama ke cabang karena saya melalui cabang, dan kata cabang ibu harus ke pusat. Sampai di pusat, ibu cabangnya dari mana? Ibu harus ke cabang. Namun yang akhirnya alhamdulillah cair juga walaupun dengan dipersulit. Yang ingin saya tanyakan, apakah semua asuransi seperti itu? Oke, tadi Ibu terima kasih. Tadi Ibu mengambilnya polis asuransi apa? Jiwa apa kesehatan atau apa? Pendidikan. Pendidikan ya? Iya, pendidikan. Oke. Memang enggak semua polis atau klaim asuransi itu seringkali ditolak ya. Tapi memang seperti Ibu alami itu dilempar-lempar ya Bu ya, dari cabang ke pusat, cabang ke pusat. Nah, memang masyarakat itu banyak merasa bahwa klaim asuransi itu prosesnya itu sangat sulit, berbelit-belit, lama. Itu kira-kira kenapa sih Pak Tatang?
Kenapa mesti begitu atau bagaimana ya Pak? Kami di Sekwis setiap kali, contohnya program yang dibeli adalah program pendidikan. Untuk program pendidikan ada tahapannya, ya sesuai dengan apa yang telah diuraikan di polis yang Ibu beli. Biasanya yang kami lakukan adalah sebelum jatuh tempo, 1 bulan sebelum jatuh tempo, kami sudah kirimkan surat ke masing-masing nasabah untuk menanyakan mau ditransfer kemanakah tahapan tersebut. Surat konfirmasi itu kita kirimkan langsung dari kantor pusat, sehingga Ibu tidak perlu menunggu kembali. Dan yang kedua adalah apabila di polis tersebut Ibu katakan pada waktu pembayaran tahapan, tolong ditransfer ke account nomor Ibu tersebut. Dengan demikian, waktu jatuh tempo, itu otomatis kita akan transfer, Bu. Pak Tatang, kalau misalnya ya seseorang itu masuk asuransi lewat cabang A, apakah memang pada saat dia mengklaim asuransi itu harus ke cabang tersebut atau boleh ke cabang mana saja atau harus ke kantor pusat sih, Pak? Tidak, Bu. Karena itu kan kita punya sistem adalah online, jadi dimanapun mereka mengklaim itu bisa dilakukan. Jadi memang seharusnya ya, Ibu kemanapun Ibu ingin mengklaimkan asuransinya itu kemanapun cabang atau pusat itu sebenarnya memang bisa dilakukan. Saya boleh menambahkan? Silakan. Tadi Ibu pertanyaannya, apakah perusahaan asuransi semua demikian mempersulit klaim ya? Rasanya perusahaan asuransi inginnya cepat-cepat bayar klaim, Ibu. Karena membayar klaim adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban perusahaan asuransi. Kami di Prudential itu mempunyai pengukuran waktu, berapa lama kita bayar. Kalaupun ada yang lebih lama kita tahu dan berapa cepat kita ukur. Namun saran saya apabila ada yang demikian, kembali lagi tetap aja harus ke kantor pusatnya saja kali Bu. Oke, kalau Pak Deyong? Ya. Jadi kalau di Jiwasraya kita untuk klaim tahapan dana pendidikan itu memang otomatis. Karena kita sampai 300 juta itu dia boleh ambil di semua kantor cabang di Jiwasraya di seluruh Indonesia. Kecuali dia di atas 300 juta, baru dia mengajukan ke kantor pusat. Mungkin ini di atas 300 juta nih, sampai dilempar-lempar. Jadi artinya dia otomatis pada saat datang di kantor itu, sepanjang dia membawa polisnya, terus membawa apa yang kelengkapan identitas dirinya, masa itu juga bisa dibayarkan. Tapi rata-rata 1 bulan sebelum tempo itu sudah diberitahukan melalui surat. Ya. Dan kami punya standar maksimum 14 hari untuk klaim yang expire itu sudah harus diterima oleh pemegang polis. Ya. Nah, dalam POJK nomor 1 nanti yang akan berlaku tahun depan, apakah ada suatu klausel yang juga melindungi ketidaktahuan para konsumen ini? Yang jelas di dalam salah satu pasal itu di peraturan OJK itu harus dikomunikasikan, dan kemudian yang tadi saya sebut juga wajib membuat ringkasan. Dalam ringkasan itu salah satunya adalah apa saja yang tidak dicakup. Nah, apa saja yang tidak dicakup? Apa saja yang tidak dicakup itu juga dibuat ringkasan tertulis selain dijelaskan. Sehingga ekspektasi pemegang polis itu biasanya kan pada saat mau menutup transaksi itu banyak harapannya. Nah, ini perlu digambarkan oleh agen yang menjajakan bahwa ada loh peristiwa-peristiwa tertentu di mana ini tidak berlaku. Saya akan lempar contoh kasus lagi dalam forum ini. Kasus ini mungkin semua orang banyak yang tahu. Saya tidak bisa sebutkan nama-nama jelas karena ini masih dalam proses hukum juga. Tapi begitu menyedot perhatian publik dan juga industri asuransi di tahun ini. Sebuah kecelakaan melibatkan anak di bawah umur dan dianggap polisnya dilanggar ketentuannya dan akhirnya klaim tidak bisa dicairkan karena dianggap melawan ketentuan undang-undang. Nah, ini sebenarnya bagaimana pihak asuransi menyikapi kasus ini, karena tentu bukan 1-2 kejadian, ini kebetulan karena public figure jadi terangkat ke expose ke permukaan, tapi pasti kan banyak sekali kasus-kasus seperti ini juga yang ketika orang yang mengklaim ternyata melanggar undang-undang lalu dia tetap mengklaim polis asuransinya, itu bagaimana treatment perusahaan? Kami pernah mengalami satu kasus yang mana kasusnya mirip akan tetapi ini kasus kecelakaan yang mana umur sudah cukup akan tetapi SIM-nya tersebut, surat izin mengemudinya sudah expired, sudah terlampaui dan cukup lama dan kemudian terjadi klaim. Nah, tentunya hal ini kita melihat kembali ke perundang-undangan yang berlaku. Ini klaimnya berarti klaim kecelakaan ya? Rumah sakitnya atau klaim mobilnya? Kecelakaannya, yaitu ke rumah sakit. Yang mana kami melihat kembali ke provisi yang kami cantumkan
di polis kami mengatakan bahwa tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian kami balikan kembali dan kami mengatakan bahwa bagaimana peraturan dengan perundang-undangan mengemudi apabila sudah lewat SIM-nya, tentunya hal ini adalah melanggar peraturan yang ada dan sudah tentu kami tidak bisa membayarkan klaimnya. Akan tetapi saya katakan apabila SIM-nya valid, yaitu masih berlaku, otomatis hal ini kami akan proses dengan cepat. Hendrisman, apakah tidak ada celah lagi bagi sang nasabah untuk paling tidak win-win solution, dia mendapatkan sedikit saja bagian dari manfaat yang telah dia bikin perjanjian dengan perusahaan asuransi? Saya kira bukannya untuk win-win ya. Tapi sebenarnya hal seperti ini bisa diselesaikan, dibicarakan secara bersama antara perusahaan asuransi menanggung dan juga tertanggung. Ini kondisinya dan dua-dua akan melihatlah status seperti ini. Kalaupun juga di sini juga tidak ada penyelesaiannya, kenapa tidak kita gunakan yang BMAI yang memediasi ini? Walaupun kalau saya nggak salah BMAI punya batasan ya. Ada Pak? Maksimum 500 juta. Ya. Setinggi-tingginya. Sebagai mediator bisa menengahi masalah ini sehingga semuanya seperti yang dikatakan tadi bisa selesai dengan baik. Oke, sepertinya Prudential ada yang ingin disampaikan? Secara umum dapat kami sampaikan bahwa sebuah klaim apabila ada kejadian, apakah itu rawat inap atau critical illness atau meninggal dunia, itu perlu diajukan ke perusahaan asuransi dengan mengisi formulir dan juga melengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Untuk demikian, dokumen-dokumen tersebut akan perusahaan asuransi teliti dan analisa apakah manfaatnya akan dapat dibayarkan atau tidak sesuai dengan ketentuan polis. Namun hal tersebut bisa menjadi perbedaan interpretasi, memang interpretasi nasabah mengenai dalam membaca polis kita. Saya anjurkan apabila hal tersebut terjadi, nasabah silakan menanyakan kepada perusahaan asuransinya terlebih dahulu. Apabila tetap tidak puas, kami juga menyarankan untuk melewati dapat ditanyakan ke Badan Mediasi Asuransi Indonesia. Baik Ibu Evelyn, tadi seperti Pak Tatang katakan mengenai tadi pelanggaran hukum yang ditanyakan ya. Nah, kalau terjadinya itu seperti cerita Pak Tatang ini kan definisinya adalah melanggar hukum karena KTP SIM-nya ya Pak sudah tidak berlaku lagi. Nah, kalau itu terjadi, kita sudah tahu di Sequislice bagaimana. Kalau di Prudential bagaimana, Bu? Di Prudential di dalam ketentuan kami sama dengan di Sequis bahwa melanggar hukum termasuk yang dikecualikan, manfaat tidak dibayar. Karena perusahaan juga harus menjadi perusahaan yang patut kepada hukum. Kami membuat produk supaya masyarakat juga patut kepada hukum. Jangan sampai produk kami memperbolehkan sebaliknya. Pak Frans Lamuri, mungkin ada tanggapan Bapak? Ada satu ketentuan tidak tertulis. Asuransi tidak mungkin berkontrak untuk menentang, melawan public interest, kepentingan umum. Kepentingan umum diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap perbuatan yang melawan undang-undang, asuransi tidak bisa menjaminnya. Karena jika tidak, semua orang bisa melanggar undang-undang karena ada jaminan asuransi. Oke, berarti ke Badan Mediasi pun ini tidak akan ditanggapi ya kalau kasus seperti ini ya. Oke, baik, kami akan segera kembali usai jeda satu ini masih dalam Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh Kalah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi.
karena Anda berkata ya pada asuransi. Terus Syariah dengan kekuatan berbagi. Berbagi membuka pikiran dan hati. Berbagi saling memahami perbedaan. Berbagi mampu menyatukan kekuatan untuk saling melindungi demi masa depan lebih baik. Terus Syariah, asuransi dan investasi berbasis syariah. Prudential, always listening, always understanding. Berlangkahlah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Layaknya persahabatan sejati, kami senantiasa menemani Anda. Berangkat dari ketulusan hati dan dengan satu tujuan yang mulia. Selama lebih dari 150 tahun, hadir untuk Anda, untuk masa depan yang lebih baik. Jiwasraya, bersama menuju masa depan. Berlangkahlah dengan pasti untuk hari ini dan nanti. Nikmati hidup ini penuh senyuman yang pasti. Jalani hidup yang lebih berarti. Hidup sejahtera bersama asuransi jiwa. Nikmati indahnya hidup karena Anda berkata ya pada asuransi. Dipersembahkan oleh Baiklah, kita kembali di forum asuransi. Berikut ini kita akan membahas bagaimana kalau ternyata nasabahnya yang nakal. Mungkin dari Ibu Titu. Pertama saya ingin menyebutkan lagi tentang peraturan otoritas jasa keuangan itu. Di situ dengan eksplisit dituliskan bahwa nasabah atau calon nasabah atau calon investor diharapkan juga beritikat baik dengan cara antara lain mengemukakan informasi yang benar pada saat akan berhubungan atau bertransaksi dengan lembaga keuangan. Jadi itu merupakan hal yang penting. Mengapa? Meskipun peraturan ini dimaksudkan untuk perlindungan konsumen, tetapi kalau nyata-nyata sudah dari awal beritikat tidak baik, memberikan informasi yang tidak benar tentang dirinya misalnya, tidak akan terlindungi. Kalau begitu saya akan coba ke pihak industri. Pernah tidak ada pengalaman di mana nasabahnya yang justru berusaha mengakali perusahaan asuransi? Silakan, Pak Dio, silakan. Jadi ada dua kemungkinan kejadian yang pernah kami alamin. Yang pertama adalah biasanya di dalam klaim meninggal. Ya. Orangnya tidak benar-benar meninggal? Iya. Ada kejadian? Ada. Ya. Nah, jadi dalam hal seperti ini, karena prinsip dasar asuransi itu kan itikat baik, baik si tertanggung maupun si penanggung, itu dasar yang utama di dalam kontrak asuransi. Nah, ini sudah menjadi keahlian dari perusahaan asuransi lah untuk menilai kebenaran dan kebenaran pada klaim ini. Itu gampang sekali, kita sudah punya keahlian untuk itu. Nah, kalau seperti ini prinsipnya kita tidak akan bayarkan. Jadi apakah polis itu sudah melewati masa kontrasi klaim misalnya 2 tahun atau tidak, sepanjang dia ada unsur yang sifatnya menipu atau etikat yang tidak baik dari awal, klaim itu tidak akan kita bayarkan. Oke, Pak Tatang bagaimana dengan Ya. kisah di Sequis Life? Pernah ada fraud seperti ini dari nasabah? Ya, kami pengalamannya lain, agak sedikit beda dengan Pak Deyong dari Jiwasraya. Ya, pengalaman kami adalah di asuransi kesehatan. Nah, ini banyak sekali terjadi apa yang dikatakan kontrak asuransi ini ada berdasarkan utmost good faith, asas saling percaya. Memang ada beberapa yang dikatakan beli polis asuransi ada batas tertentu yang tidak perlu medical, yang dikatakan dengan non-medis. Ada juga yang tentu medical, jumlah tertentu. Dan yang paling sering kami ketemukan adalah contohnya di klaim asuransi kesehatan adalah dengan orang sudah memiliki diabetic mellitus.
Dan hal ini tidak di-disclose waktu pertama kali mengisi aplikasi. Dan tidak jujur begitu ya, tentang tidak kondisi jujur. riwayat kesehatan. Betul. Dan yang terjadi adalah setelah klaim dimasukkan ke kami menginvestigasinya. Dan setelah diinvestigasi ada pre-existing kondisi mengenai diabetic mellitusnya. Ada beberapa hal yang kami lakukan setelah yang mana disclosure dari material fact tersebut tidak diberikan kepada kami. Yang pertama kami lakukan adalah kami meng-underwrite kembali. Maksudnya men-underwrite? Yaitu di-assess lagi resikonya, apakah ini masih berhak atau tidak. Apabila masih berhak, tentunya kami akan kenakan ekstra premi. Apabila ekstra premi tidak bisa, bahwa stadiumnya sudah sangat tinggi sekali, yang kita lihat kembali adalah apakah asuransi kesehatan kita drop, kemudian asuransi jiwanya kita teruskan. Dan tentunya dengan catatan harus ada ekstra premi. Tapi apabila kedua hal tersebut tidak, yang kita lakukan adalah kita meng-cancel polisinya, dan yang terakhir adalah premi tentu kita tidak dapat kembalikan. Karena itu adalah bukan salah dari pihak penanggung. Dari tadi kan kita bahas apa saja yang harus dilakukan oleh nasabah supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Tapi saya yakin pemirsa di rumah banyak sekali yang sudah memiliki polis ya. Nah, kalau ternyata mereka ingat gitu ya bahwa ternyata ada satu material fact atau fakta yang tidak diutarakan, itu sebaiknya harus bagaimana ya? Jika sudah terlanjur gitu. Sudah terlanjur berbohong lah atau menutup-nutupi kondisi atau lupa barangkali ya. Apakah masih boleh datang dan mengaku dosa ke perusahaannya atau memang akan hangus sama sekali polisi ketika diketahui dia berbohong? Nah, balik kembali tadi saya katakan lebih baik mereka memberitahukan sejujurnya dan kemudian kita mengakses kembali resiko tersebut. Dengan resiko akan naik begitu uang premi per tahunnya ya? Atau naik atau juga bisa di cancel. Ya. Baik. Silakan Ibu Titu. Dalam hal ini memang bisa dikatakan bahwa pihak asuransi melalui agennya itu kan lebih pengetahuannya lebih tinggi, selalu lebih lebih menguasai lah, lebih expert dibandingkan nasabah yang akan diajak untuk menutup asuransi. Oleh karena itu di-guide pada saat menawarkan produknya itu dibimbing untuk bisa mengemukakan informasi yang seluas-luasnya yang diperlukan oleh perusahaan asuransi. Jadi kadangkala bukan karena beritika tidak baik, tapi memang tidak mengetahui bahwa itu harus diutarakan. Nah, oleh karena itu maka si agen inilah yang membimbing apa saja yang harus disampaikan. Ya, Pak Hendrisman, adakah di kode etik keagenan ya dikatakan bahwa agen itu pada saat nasabah atau calon nasabah mengisi formulir asuransi itu tidak boleh diisikan ya Pak ya. Dan jika ternyata nasabahnya karena sebetulnya tidak dapat mengisi sendiri, maka harus didiktekan ya Pak ya. Betul, oleh dia nasabahnya. harus terangkan apa harus diterangkan diisi. ya. Dan lengkap dia menerangkan kepada calon tertanggung gitu. Supaya jangan menjadi salah persepsi yang diterima oleh tertanggung. Dia harus semua dijelaskan sebelum terjadi penutupan, apalagi waktu mengisi SPAJ gitu ya. Atau surat permintaan asuransi jiwa. Itu harus memang dijelaskan, isi sendiri dan segala macam, itu sangat penting gitu. Nah, sebenarnya dalam peraturan OJK nomor 1 nanti apakah juga diberikan sanksi bagi para agen yang berusaha menggelapkan informasi agar sang nasabah mudah untuk bergabung dan membeli polis? Ya Sherin, jadi pertama yang soal agen sekarang juga sedang digodok ya oleh pihak pengawas. Di kami kan edukasi dan perlindungan konsumen, tetapi di OJK juga itu sedang mereview peraturan yang berkenaan dengan agen. Bagaimana caranya memperbaiki supaya apa yang sekarang mungkin peraturan yang lama sudah baik, tapi dalam pelaksanaannya banyak yang ada gap antara peraturan dan banyak yang bilang ketika agen sudah menjual lalu susah sekali dihubungi. Nah ini ya mungkin ini jangan sampai seperti itulah ke depannya kalau asuransi juga ingin maju pesat seperti harapan Pak Hendrisman tadi. Nah di POJK itu memang jelas tertulis bahwa kalau pelaku usaha jasa keuangan, lembaga keuangan yang tidak mematuhi peraturan-peraturan itu bisa dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan sebagian dari kegiatan usaha, sampai kalau sampai serius sekali bahkan bisa dicabut izin usahanya. Bisa dicabut izin usahanya. Pak Frans, sedikit saja sebelum saya penutup, apakah POJK nomor 1 ini memang akan menambah kekuatan dalam mediasi bagi sisi nasabah? Jelas, di situ semua ketentuan diberikan agar nasabah sangat tertanggung, sangat terbuka, dan juga penanggung sangat terbuka. Kedua-duanya ini, karena awal tadi kita mengatakan bahwa
sengketa itu terjadi karena orang tidak memberitahukan dengan benar keadaan riwayat kesehatannya, misrepresentasi, dan itu menjadi persoalan. Kalau semuanya terbuka pada awal, maka saya pikir mereka tidak akan bersengketa, dan semakin demikian kami tidak perlu bekerja. Karena semuanya aman. Dan saya mau tambahkan tadi ya, sebenarnya kepada para nasabah. Kalau Anda dijumpai oleh agent, maka silakan berhubungan dengan agent itu. Kalau sudah menjadi nasabah, Anda pergi ke perusahaan asuransinya, mereka lebih senang melayani Anda. Karena pada akhirnya yang membayar klaim Anda itu, apapun yang dijanjikan itu perusahaan asuransi. Jadi jangan segan-segan pergi ke perusahaan asuransi, teleponlah mereka bahwa bentar ini agennya dan seterusnya. Nanti akan mereka layani lebih baik. Oke, terima kasih Pak Frans, Bapak Ibu sekalian. Ya, berarti pilihlah perusahaan asuransi yang baik menurut yang Anda percaya, bukan hanya agen ya? Bukan hanya agen. Ya, agen juga. Oke, baik, dan demikian kita tutup dulu forum asuransi untuk malam ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan juga hadirin sekalian, juga para pemirsa atas kebersamaannya selama 1 jam tadi. Saya Cheryl Tanzil. Saya Dini Sumohandoyo, dan untuk forum asuransi berikutnya, topiknya adalah produk unit link. Terima kasih. Baik, sampai jumpa dalam forum asuransi berikutnya. Dipersembahkan oleh